hurt you, and I didn't. Those goddamn fat. Everyone outside! These kids don't think this is me. Well, maybe. Ya, kembali lagi di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film terbaru berjudul Joker, susah bilangnya, jadi kita bilang aja Joker yang kedua, yang dirilis pada tahun 2024 ini. Dimana film ini merupakan lanjutan dari film sebelumnya. Ya udah, daripada kalian penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya video Joker bersama bayangannya yang bernyanyi di sebuah acara TV. Pada saat itu, Joker menghabisi seorang pembawa acara hingga akhirnya 3 polisi datang dan juga menangkapnya. Cerita kemudian berganti ke tokoh utama, yaitu Flick Arthur atau Joker. Arthur saat ini dipenjara di penjara Arkham karena sebelumnya ia telah menghabisi 5 orang. Salah satu pembunuhan yang ia lakukan di acara TV langsung membuat namanya terkenal. Meskipun ia seorang pembunuh, namun nyatanya Arthur masih mendapat penindasan dari beberapa penjaga di penjara tersebut. Arthur yang dianggap mengalami gangguan mental kemudian dibawa untuk menjalani terapi. Di sana Arthur sempat bertemu dengan seorang wanita yang juga tahanan bernama Harley Quinn. Sebelum menjalani sesi terapi, pengacara Arthur yang bernama Catherine akan mempertemukannya dengan seorang psikiater karena ia yakin bahwa Arthur memiliki kepribadian ganda. Kepribadian inilah yang diduga melakukan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Arthur selama ini. Dokter psikiater kemudian mencoba mengajukan beberapa pertanyaan untuk menggali informasi lebih dalam tentang penyakit mental yang dialami Arthur sejak kecil yang disebabkan oleh ibunya. Namun saat dokter meminta kepribadian lain dari Arthur yaitu Joker untuk muncul, Arthur hanya terdiam sampai sesi wawancara selesai. Did it come out more after she died? He's so handsome. Look at those sparkles. Can I tell you what I remember about that night? Kehidupan Arthur di penjara berjalan monoton. Ia merokok bersama tahanan lain, minum obat-obatan, dan terus mendapat penindasan dari para penjaga. Keesokan harinya, Arthur menjalani sesi terapi musik bersama pasien lainnya. Namun karena belum terbiasa, ia memutuskan untuk diam dan tidak ikut bernyanyi. Setelah terapi selesai, Arthur menghampiri Harley Quinn yang terlihat tertarik untuk ngobrol dengannya. Arthur tampak senang dan merasa nyambung saat bersama dengan Harley. Bahkan Arthur mengaku bahwa ia sebenarnya sudah menghabisi 6 orang, termasuk ibunya. Alih-alih takut, Harley malah kagum atas tindakan Arthur dan juga mengaku bahwa ia berasal dari keluarga yang sama. Harley bahkan menceritakan bahwa ia pernah membakar apartemen ibunya yang menyebabkan ia berakhir di penjara. Saat kembali ke penjara, sebuah berita menyebutkan bahwa Arthur adalah seorang monster yang tak pantas hidup dan seharusnya dihukum mati. Arthur menanggapi berita tersebut dengan bernyanyi dan tidak terlihat takut menghadapi pengadilan yang sebentar lagi ia akan hadapi. Bahkan Arthur masih sempat tertawa terbahak-bahak setelah mendengar informasi tersebut. Meskipun ia tertawa hanya untuk menutupi rasa sedihnya. Arthur kemudian mendapat telepon dari Catherine yang memintanya untuk mempersiapkan jawaban untuk wawancara karena hal itu bisa meringankan hukumannya. Namun Arthur tidak peduli dan segera menuruti perintah seorang polisi untuk menandatangani bukunya. Arthur kesal ketika polisi tersebut mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan banyak uang jika Arthur dihukum mati. Arthur bersama para tahanan lainnya kemudian menonton sebuah film sebagai bentuk hiburan. Namun Harley yang ada di sana merasa bosan dan mencoba mengajak Arthur untuk keluar. Arthur menolak karena ia jarang mendapatkan kesempatan untuk nonton film. Karena tidak ada pilihan lain, Harley Quinn membakar ruangan tersebut sehingga api mulai membesar dan membuat semua orang panik. Bukannya mengikuti arahan polisi,
Arthur dan juga Harley malah berlari keluar. Api mulai membakar seisi ruangan, dan dari sinilah benih-benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Mereka berdua menikmati momen itu sampai ke gerbang depan penjara, di mana banyak wartawan merekam kelakuan mereka. Pada akhirnya, polisi berhasil menangkap mereka yang dianggap berusaha kabur dari penjara. Akibatnya, Arthur dijebloskan ke ruang isolasi. Keesokan harinya, Harley sudah ada di ruangan tersebut dan ia mencoba memberi semangat kepada Arthur untuk wawancara. Ia berusaha membuktikan bahwa Arthur telah mencoba agar hukumannya menjadi ringan. Harley juga sudah menyiapkan rencana bagi mereka berdua. Arthur berencana untuk hidup bersama Harley jika nanti ia sudah bebas. Sebelum wawancara dimulai, Catherine terus mengingatkan Arthur untuk memaksimalkan kesempatan ini agar semua orang tahu bahwa Arthur saat ini sudah berubah dari yang sebelumnya. Sesi wawancara pun dimulai. Seorang reporter bernama Paddy mencoba menanyakan beberapa hal dan ternyata jawaban Arthur cukup memuaskan bagi Catherine. Namun lama-kelamaan, pertanyaan Paddy terkesan memojokkan dan juga menghina, yang membuat Arthur sangat marah. Sensationalist when you don't care about you just I don't know about her defense. This alternate person. Pertanyaan kemudian berlanjut kepada Harley. Karena aksi mereka berdua yang terekam oleh wartawan malam itu membuat Arthur dan juga Harley dianggap sebagai sepasang kekasih yang gila. Arthur mengakui bahwa ia saat ini sudah jatuh cinta kepada Harley Quinn yang memahami dirinya. Keesokan harinya, Arthur datang ke persidangan tahap pertama untuk menetapkan hukuman yang pantas bagi dirinya. Meskipun sudah dipenjara cukup lama, ternyata masih banyak orang yang mendukung aksi Arthur. Singkat cerita, sidang pun dimulai. Bukannya fokus ke persidangan, Arthur malah sibuk mencari keberadaan Harley yang tak kunjung datang. Di tahap pertama, para psikiater diundang untuk memberi kesaksian atas hasil interogasi yang telah mereka jalankan sebelumnya. Tak lama kemudian, Harley akhirnya datang, dan hal itu membuat Arthur senang. Penuntut kemudian mendatangkan seorang saksi yang merupakan dokter jiwa. Dokter tersebut menyatakan bahwa Arthur sebenarnya tidak mengalami penyakit mental dan semua aksi kriminalnya dilakukan secara sadar. Namun, Catherine membela Arthur dengan mengungkit masa kecil Arthur yang sangat kelam, di mana semua penderitaannya disebabkan oleh ibunya sendiri. Catherine menegaskan bahwa Arthur berusaha untuk hidup normal, namun lingkungannya malah membuat Arthur semakin depresi. Sehingga muncullah kepribadian lain, yaitu Joker, sebagai pelindung bagi Arthur. Tormented by that he didn't need his records and tests. Saksi lain kemudian membacakan catatan milik Joker yang menceritakan pengalaman Arthur yang sering mengalami delusi, sehingga tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hayalan. Oleh karena itu, saksi tersebut menyatakan bahwa catatan tersebut dibuat oleh Arthur dengan kesadarannya sendiri, tanpa campur tangan kepribadian lain. Setelah sidang, Harley menyalahkan Catherine karena tidak becus melawan para saksi. Harley meminta Catherine untuk tidak lagi menjadi pengacara Arthur, karena Harley yakin bahwa Arthur pasti bisa menyelesaikan kasusnya sendiri. Sebelum kembali ke rumah sakit jiwa, Catherine menemui Arthur terlebih dahulu untuk menyampaikan perkataan Harley. Catherine menganggap bahwa pernyataan Harley adalah hal yang bodoh, namun Arthur dengan kesadaran penuh malah membela Harley, karena ia merasa Harley adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya. Akhirnya, Catherine memberitahu latar belakang Harley yang sebenarnya, mulai dari nama aslinya hingga fakta bahwa keluarganya adalah keluarga kaya raya, dan juga bahwa hubungan Harley dengan keluarganya sebenarnya baik-baik saja. Arthur mencoba tetap mempercayai Harley, namun perkataan Catherine terus membuatnya kepikiran. Di hari berikutnya, Harley menemui Arthur di penjara. Arthur kemudian mencoba membuktikan perkataan Catherine dengan menanyakan langsung kepada Harley. Ternyata perkataan Catherine adalah fakta dan Harley mengakui semuanya. Namun bagaimanapun juga, Harley tetap mencintai Arthur dan hal itu bukan omong kosong belaka. Bahkan saat ini Harley sedang mengandung anak Arthur.
Harley yakin bahwa Arthur mampu menyelesaikan kasusnya sendiri dan setelah bebas, mereka akan hidup bersama. Do you know I moved into your old apartment building? My lawyer. I haven't done anything with my life like you have. Persidangan tahap kedua kemudian dimulai. Seorang wanita yang dulunya tetangga Arthur bernama Sophie diundang sebagai saksi. Sophie teringat dengan perkataan ibu Arthur yang mengatakan bahwa Arthur dilahirkan untuk memberi kebahagiaan. Sehingga Arthur menuruti perkataan ibunya dengan menjadi badut penghibur. Namun semakin lama Arthur semakin muak dengan kesaksian para saksi yang terus-terusan membahas masa lalunya. Terlebih lagi, Catherine selalu membela hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Arthur. Pada akhirnya, Arthur yang sudah tidak tahan lagi memecat Catherine sebagai pengacaranya dan berniat untuk membela dirinya sendiri. Di sidang berikutnya, Harley sangat senang dengan keputusan Arthur. Begitu juga dengan tahanan lainnya yang mendukung keberanian Arthur untuk melawan orang-orang yang hanya memanfaatkan kelemahannya. Singkat cerita, pada sidang berikutnya, Arthur berpenampilan sebagai Joker untuk melawan para saksi yang akan didatangkan. Mantan rekan kerja Arthur bernama Gary dipanggil sebagai saksi karena ia melihat sendiri bagaimana Arthur menghabisi rekan kerjanya yang lain, yaitu bernama Randall. Arthur kemudian membela diri dan beralasan bahwa ia menghabisi Randall karena Randall adalah orang jahat yang suka membuli orang lain, termasuk Arthur dan juga Gary karena bentuk tubuh mereka. Arthur menjelaskan bahwa ia melakukan hal tersebut kepada orang jahat, seperti para penjaga di penjara yang seenaknya memperlakukan para tahanan. Told you I wouldn't hurt you, and I didn't. Those goddamn fat. Everyone outside! These kids don't think this is me. Well, maybe. Kemudian, setelah kembali ke penjara, para penjaga langsung memukuli Arthur secara brutal karena tidak terima dengan perkataannya di persidangan. Perkataan tersebut bisa saja membuat perilaku mereka ketahuan. Namun beberapa tahanan merasa bangga dengan keberanian Arthur yang melawan penindasan. Menjelang sidang terakhir, Harley berpenampilan seperti Joker sebagai bentuk dukungan kepada Arthur. Sidang pun dimulai, namun berbeda dari sebelumnya, kali ini Arthur lebih banyak diam dan juga melamun. Ia juga membuat pernyataan yang mengejutkan banyak orang, yakni bahwa ia telah menghabisi 6 orang termasuk ibunya sendiri, yang membuat Arthur merasa sangat bersalah. Arthur merasa bahwa sosok Joker telah menyebabkan banyak orang tak bersalah mengalami nasib malang akibat orang-orang yang terinspirasi dari dirinya. Bagi Arthur, Joker hanyalah sosok dirinya yang lain dalam menghadapi kerasnya dunia, dan ia tidak menganggap Joker sebagai seorang psikopat. Karena pernyataan ini, para pendukung Joker serta Harley yang ada di ruangan sidang memutuskan untuk keluar karena merasa kecewa. Akhirnya, hakim memutuskan bahwa Arthur dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya yang telah menghabisi 6 orang. Setelah dinyatakan bersalah, Arthur pun tertawa untuk menyembunyikan kesedihannya, dan hal ini membuat keluarga korban merasa terhina. Namun, tiba-tiba pengadilan mendapat serangan bom yang menewaskan beberapa orang di dalam ruang sidang. Arthur berhasil selamat dari ledakan tersebut dan memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. 2 orang pemuda yang merupakan penggemar Joker segera menyelamatkan Arthur dan membawanya pergi agar tidak tertangkap oleh polisi. Arthur kemudian memutuskan untuk keluar dari mobil dan berniat menemui Harley Quinn untuk terakhir kalinya. Sayangnya, Harley sudah tidak mencintai Arthur lagi. Selama ini, Harley ternyata tidak mencintai Arthur, melainkan kepribadiannya yang lain, yaitu Joker, yang tak pernah menyesali perbuatannya. Pada akhirnya, Arthur ditinggal dan kembali seorang diri. Murdered Maria Franklin. We're not going away, Arthur. Someone blew up the courthouse. Arthur akhirnya tertangkap kembali dan dibawa ke penjara. Singkat cerita, Arthur menjalani kehidupannya seperti biasa bersama tahanan lain.
sambil menunggu eksekusi hukuman matinya. Saat akan kembali ke ruangannya, seorang tahanan lain memanggil Arthur untuk memberinya sebuah lelucon. Namun pria itu malah menusuk Arthur berkali-kali hingga Arthur tewas sebelum menjalani eksekusi matinya. Dan setelah itu film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film ini. Gimana? Apa mungkin ini adalah akhir dari Joker? Tidak ada yang tahu. Dan ya, kalau kalian suka jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.